Kisah ini diambil dari kisah nyata. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan cerita-cerita kami selanjutnya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 2015, Don menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah rumah tangga dan bisnis. Masalah ini dimulai pada tahun 2008 ketika Don mencoba peruntungannya dalam bisnis peternakan ayam di Cirebon. Awalnya, ia dikenalkan oleh seorang teman kepada seorang investor dari Jakarta yang mempercayakan Don untuk mengelola bisnis tersebut. Investor tersebut menawarkan modal sebesar 50 juta rupiah dan meminta Don untuk mengelola peternakan ayam itu. Don menerima tawaran tersebut dengan syarat bahwa investor hanya perlu menyediakan sarana dan tempat, sementara Don yang akan mengelola operasionalnya. Pada saat itu, Don sudah menikah dan suaminya terlibat dalam bisnis ini, meskipun tidak sepenuhnya terjun ke dalam operasional sehari-hari. Bisnis ini berjalan cukup baik selama 7 tahun pertama, meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, kejadian yang terjadi di tahun 2015 benar-benar mengubah segalanya. Suatu malam, Don yang biasanya tidur nyenyak, terbangun sekitar pukul 10 malam dan memutuskan untuk memeriksa kondisi ayam-ayamnya. Ia melihat ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada burung besar yang kepakannya terdengar jelas. Don awalnya berpikir bahwa itu mungkin burung elang atau burung lain yang besar. Namun, setelah kejadian itu, hanya dalam waktu seminggu atau 2 minggu, banyak ayamnya yang mati mendadak. Dari total 5.500 ayam, sekitar 2.500 ayam mati, padahal panen sudah dekat, hanya tinggal 10 hari lagi. Kejadian ini sangat aneh karena sebelumnya, jika ada ayam yang mati, jumlahnya tidak pernah sebanyak itu, paling banyak hanya sekitar 100-200 ayam. Don mencoba mencari tahu penyebab kematian massal ini. Ayam-ayam yang mati tidak menunjukkan gejala penyakit sebelumnya, yang mungkin bisa disebabkan oleh kekurangan udara atau dehidrasi. Namun, jumlah kematian yang besar ini tetap menjadi misteri bagi Don. Setelah kejadian tersebut, bisnis peternakan ayamnya tidak pernah kembali normal, dan hal ini berdampak besar pada kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Ketika kejadian tersebut terjadi, saya mulai mencari bantuan dari praktisi yang memahami hal-hal seperti ini. Saya berkonsultasi dengan beberapa orang, dan mereka semua mengatakan hal yang sama, ada permusuhan atau musuh dalam selimut. Mereka bertanya apakah saya pernah bermasalah dengan seseorang. Mungkin iya, tapi saya sendiri tidak ingat dengan siapa. Mungkin dari tindakan atau perkataan saya, atau mungkin ada yang iri dengan saya. Praktisi tersebut menyarankan bahwa mungkin ada orang yang kenal dengan saya yang melakukan ini. Saya mencoba untuk tidak suuzon, berburuk sangka, tapi akhirnya saya tahu dari beberapa sumber bahwa saya diserang oleh 5 orang yang ingin melihat saya jatuh. Hal ini membuat saya lumpuh dan tidak bisa berjalan. Namun saya merasa Allah masih melindungi saya. Praktisi tersebut juga mengatakan bahwa karena saya sering begadang untuk mengawasi ayam-ayam, saya jadi lebih terjaga dan bisa menghadapi serangan tersebut. Akibat dari masalah ini, bisnis saya benar-benar terpuruk. Konsumen mulai meninggalkan kami dan ayam-ayam banyak yang mati, sehingga omset kami terus menurun. Dari panen yang biasanya menghasilkan keuntungan, kali ini hanya tersisa 200 ekor ayam dari 5.000. Pada titik ini, saya berkonsultasi dengan investor yang awalnya memberikan modal. Dia hanya menyarankan agar saya sabar menghadapi situasi ini. Meskipun ini adalah masa yang sangat sulit, saya mencoba untuk tetap tegar dan mencari cara untuk bangkit kembali. Pada saat itu, saya sudah mulai merasa sakit. Pak Andi, yang merupakan investor dan mentor saya, berkata, "Kamu sabar, namanya juga orang usaha. Saya sih enggak apa-apa sampai kamu bisa bangkit lagi." Kata-kata itu memberi saya semangat. Namun, sebulan setelah berbicara demikian, Pak Andi meninggal dunia. Hal ini menjadi pukulan berat bagi saya karena beliau adalah sumber dukungan saya. Setelah Pak Andi meninggal, anaknya mengambil alih kendali dan memutuskan untuk menjual aset-aset yang ada dan membaginya. Meski saya sudah banyak berinvestasi dalam usaha ini, keputusan tersebut membuat saya kehilangan semua yang saya miliki, termasuk rumah. Saya benar-benar hancur dan stres. Istri saya, yang juga merasakan dampaknya, memutuskan untuk berpisah.
Dia mengatakan, "Udahlah, kita jalan masing-masing aja." Saya mencoba mencari tahu siapa yang mungkin mengirim gangguan ini. Meskipun saya tidak menemukan bukti konkret, ada perasaan bahwa orang yang saya kenal mungkin terlibat. Saya memilih untuk tidak mendendam, biarlah Allah yang membalas. Untuk menenangkan diri, saya memutuskan untuk melakukan tirakat di Gunung Jati, atas saran dari seorang praktisi spiritual. Praktisi tersebut mengatakan bahwa dengan berdoa dan mencari petunjuk dari Allah, saya bisa mendapatkan kedamaian. Saya pun mengikuti saran tersebut dan mulai berpuasa serta berdoa di Gunung Jati. Selama 10 hari tirakat, saya bertemu dengan berbagai orang yang juga memiliki masalah. Salah satu teman dekat saya, yang polos dan lugas, tidur di sebelah saya setiap malam. Dia sering melihat hal-hal aneh. Suatu malam, dia melihat 3 sosok yang mengerikan. Yang pertama memiliki taring seperti topeng Bali, yang kedua terlihat seperti babi, dan yang ketiga tinggi besar dengan tubuh hijau seperti raksasa buta. Meskipun keadaan ini membuat saya takut, saya terus berdoa dan mencari ketenangan. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu berserah diri kepada Allah dan mencari kekuatan darinya dalam menghadapi cobaan hidup. Memang benar, teman saya yang melihat hal-hal aneh itu, sementara saya tidak melihat apa-apa. Saya berserah diri sepenuhnya, pasrah, dan mencoba fokus pada doa dan tirakat saya. Meskipun badan terasa berat, saya tetap berusaha fokus. Pada hari ke-20, ada kejadian lain. Seorang tukang sandal di sana melihat seseorang bersorban yang terus memperhatikan saya. Tukang sandal tersebut mengatakan bahwa orang bersorban itu terlihat seperti sosok yang sering dilihat dalam gambar-gambar para sunan. Dia bersikeras bahwa ini bukan halusinasi, meskipun saya sendiri tidak melihatnya. Mendekati hari ke-30, ketika saya berencana pulang, saya bertemu dengan seorang teman yang baru saya kenal di sana. Sebut saja namanya Budi. Budi sebaya dengan saya dan sering saya lihat menyendiri dan menangis. Awalnya, saya enggan untuk menegur atau bertanya karena merasa tidak enak. Namun, akhirnya, Budi mulai terbuka dan bercerita kepada saya. Dia berasal dari Tasikmalaya dan ternyata sedang menghadapi masalah besar. Setelah beberapa kali berdiskusi tentang agama dan kehidupan, Budi akhirnya menceritakan masalahnya. Dia memiliki banyak hutang dan harus melunasi sejumlah besar uang dalam waktu 1 bulan. Cerita ini menambah beban pikiran saya, namun saya tetap berusaha memberikan dukungan dan dorongan semampu saya. Meskipun saya sendiri sedang dalam situasi sulit, mendengarkan dan memberikan dukungan kepada orang lain memberikan saya kekuatan tersendiri. Perjalanan tirakat ini penuh dengan berbagai pengalaman spiritual dan pertemuan dengan orang-orang yang juga sedang berjuang dengan masalah mereka. Ini menjadi pengingat bagi saya bahwa setiap orang memiliki beban dan ujian masing-masing, dan kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Saya pernah ditipu oleh seorang teman yang menawarkan investasi. Teman ini tergiur dengan ide membuat home industry konveksi pakaian. Dia berkata, "Daripada kamu ngambil-ngambil di orang, mendingan bikin sendiri, produksi sendiri. Ini lebih menguntungkan." Akhirnya, saya tertarik dan bertanya, "Berapa biayanya?" Dia menjawab, "Kalau kamu ada 200 juta, saya juga 200 juta. Jadi totalnya 500 juta. Saya hanya punya 200 juta, yang juga hasil pinjaman." Budi, teman saya, juga ikut tertarik, tapi dia ingin memastikan ini bukan penipuan. Teman saya lalu menunjukkan beberapa tempat konveksi yang ternyata benar ada. Namun, Budi tidak menanyakan detail siapa pemiliknya. Akhirnya, Budi memberikan dana 200 juta itu. Seminggu kemudian, ketika Budi menanyakan perkembangan investasinya, dia baru tahu bahwa konveksi tersebut sudah lama tidak beroperasi dan akan dijual. Ternyata, orang yang mengajak Budi investasi adalah calo yang membohonginya. Budi sangat terpukul. Uang yang dia investasikan adalah uang pinjaman dari beberapa orang, dengan bunga mencapai 300.000 per bulan. Budi merasa sangat tertekan dan frustasi. Dia bertanya kepada saya, "Kamu punya solusi nggak buat saya?" Saya hanya bisa menyarankan dia untuk terus berdoa dan mencari bantuan. Budi berkata, "Saya sudah banyak berdoa, tapi gimana ya, saya mau instan.
Kemudian, saya ingat ada teman lain yang pernah menawarkan bantuan kepada saya. Saya berkata kepada Budi, saya punya info dari beberapa teman yang bisa membantu. Kalau kamu mau, kita bisa coba minta bantuan mereka. Budi akhirnya setuju, meskipun kami tidak tahu apakah solusi yang instan itu benar-benar ada. Kami berusaha untuk tetap berharap dan mencari jalan keluar bersama-sama. Secara pribadi, saya sebenarnya tidak mau ikut campur dalam hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin menenangkan pikiran dan meminta petunjuk kepada Allah. Namun, Budi terus memohon-mohon kepada saya, memintakan bantuan karena dia sangat ketakutan. Dia berkata, tolong saya. Kalau saya di penjara, anak saya sama siapa? Istri saya sudah pergi, dan keluarga saya tidak peduli. Bagaimana nasib anak saya nanti? Budi membawa anaknya yang masih berusia 1,5 tahun, dan dia benar-benar putus asa. Melihat Budi yang terus sedih hampir setiap malam, saya merasa bingung. Akhirnya, saya memutuskan untuk memperkenalkan Budi kepada teman saya yang bisa membantu. Saya berkata kepada Budi, ini pilihan kamu, terserah kamu mau ikut atau tidak. Budi akhirnya setuju dan kami bertemu dengan teman saya. Teman saya menawarkan 2 metode kepada Budi, kamu mau jualan garam atau mau anakmu dijadikan tumbal? Budi langsung menolak opsi kedua dan memilih opsi pertama. Teman saya menjelaskan, kalau kamu mau jual garam, kamu harus kuat. Prosesinya dilakukan di makam sendirian, dan yang membeli garammu bukan manusia biasa. Kami akhirnya menemui seorang embah yang lebih berpengalaman. Embah tersebut berkata kepada Budi, kamu berani dan kuat menghadapi yang akan membeli garammu? Soalnya bukan hanya hawanya saja, tapi juga baunya. Kamu bisa tahan tidak? Budi bertanya tentang bau dan hawa tersebut. Embah menjelaskan bahwa bau yang dimaksud adalah bau bangkai, yang sangat tidak enak. Budi merasa sangat takut, namun dia memutuskan untuk melakukannya demi anaknya. Saya hanya bisa mendukungnya dari jauh, berharap semuanya akan berjalan lancar dan Budi bisa keluar dari masalahnya. Pengalaman ini benar-benar membuka mata saya bahwa dalam keadaan putus asa, orang bisa mencari bantuan dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Embah kemudian menegaskan lagi, baiklah Bud, kamu benar-benar yakin ingin melakukan ini? Budi menjawab dengan tegas, iya, Embah. Saya punya hutang 200 juta. Saya hanya ingin membayar hutang itu saja, tidak lebih. Embah kemudian menjelaskan bahwa jumlah hutang yang harus dibayar akan sesuai dengan jumlah yang diketahui oleh mereka. Jadi tidak bisa kurang atau lebih. Budi sangat membutuhkan bantuan ini untuk menghindari penjara dan memastikan anaknya tidak terlantar. Dia memohon agar proses ini segera dilakukan. Embah kemudian memberikan beberapa instruksi. Kamu perlu membeli minyak dan beberapa barang lain dengan total sekitar 500.000. Selain itu, kamu harus menemukan tempat yang tepat untuk melakukan ritual ini, yaitu di kuburan yang benar-benar ada, bukan kuburan fiktif. Budi setuju dan mulai mencari tempat tersebut dengan bantuan kuncen, penjaga kuburan, setempat. Setelah memastikan tempat yang dipilih adalah tempat yang sesuai dan benar, Embah menyetujui rencana tersebut. Ritual ini akan dimulai berdasarkan hari lahirmu, Senin Kliwon. Jadi, kita akan melakukannya pada hari itu, kata Embah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Budi dengan penuh keberanian, membawa sekresek garam dan pergi ke kuburan yang telah disepakati. Embah menekankan bahwa dia harus pergi sendiri, karena kehadiran orang lain akan mengganggu proses ritual tersebut. Tepat pada jam 12 malam, Budi berada di kuburan. Meskipun dia sangat takut, dia tetap bertekad untuk menyelesaikan ritual ini demi anaknya. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Budi memulai ritual sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Embah. Berharap semua masalah hutangnya bisa terselesaikan dan hidupnya bisa kembali normal. Ketika waktu itu tiba, kami semua berada sekitar 100 meter dari lokasi. Jenis garam yang digunakan bukanlah garam halus, melainkan garam kasar. Bau minyak yang digunakan dalam ritual juga cukup menyengat. Budi awalnya ragu, tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Kami berada di sana sebagai tim pemantau, sekitar 4 orang termasuk Embah.
Kami berada di sana untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami tiba di lokasi sekitar jam 11 malam dan bergerak secara terpisah untuk menghindari keramaian. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Budi berada di tempat yang telah ditentukan sendirian. Dia mendapatkan arahan terakhir dari Mbah, "Kamu harus benar-benar yakin, tapi jangan menyebut nama Tuhan, seperti Assalamualaikum atau Bismillah. Jika kamu melakukannya, ritual ini tidak akan berhasil. Ingat juga, jangan melihat wajah pembelinya. Jika kamu melihatnya, itu adalah risiko yang harus kamu tanggung sendiri." Mbah menjelaskan bahwa yang membeli garam bisa berasal dari berbagai jenis makhluk, dan bisa sangat mengerikan. "Jangan sampai keinginanmu untuk tahu siapa mereka mengalahkan tekadmu," tambah Mbah. Budi menyanggupi dan ritual dimulai tepat pada jam 12 malam. Prosesnya berlangsung selama sekitar 1,5 jam. Namun, pada sekitar jam 1.30, kami melihat Budi ambruk. Kami tidak tahu apakah dia pingsan atau tertidur. Mbah segera menyadari hal ini dan berkata, "Dia pingsan. Cepat, kita harus menolongnya." Kami segera berlari dan menggotong Budi ke tempat yang lebih aman, dekat rumah warga. Kami mencoba membuatnya sadar kembali. Budi akhirnya mulai siuman setelah beberapa waktu. Ketika Budi sadar, kami semua merasa lega. Meskipun ritual ini sangat menegangkan dan penuh risiko, kami berharap semuanya akan berjalan lancar dan masalah hutang Budi bisa terselesaikan. Kejadian ini benar-benar menguji keberanian dan tekad kami semua. Mbah kemudian menjelaskan bahwa uang yang ada dalam kresek hitam tersebut sudah hampir penuh. Beruntungnya, Budi cepat dibawa keluar dari lokasi tersebut. Jika tidak, usaha yang telah dilakukan bisa menjadi sia-sia. Menurut Mbah, jumlah uang tersebut seharusnya sesuai dengan jumlah hutang Mbak Budi, yaitu 200 juta, tidak kurang tidak lebih. Namun, karena Budi pingsan sebelum seluruh garam habis, masih ada sekitar 1/4 garam yang tersisa. Ketika dia sadar, kami menanyakan kenapa dia pingsan. Budi menjelaskan sambil menangis, "Maaf, Mbah. Saya pengen tahu seperti apa yang beli garam itu." Dia melihat berbagai makhluk yang mengerikan, seperti sosok dengan mata hilang, pocong, kuntilanak, dan tuyul yang berderet-deret. Mbah berkata, "Itulah godaannya. Kamu harus kuat." Budi mengaku, "Iya, Mbah. Maaf, saya lupa." Saya teriak astagfirullah dan langsung pingsan. Ketika kami memeriksa uang tersebut, jumlahnya adalah 175 juta. Uang tersebut terdiri dari pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, hingga 100 ribuan, dalam kondisi yang campur aduk antara kusut dan rapi, seperti uang hasil penjualan di pasar. Mbah juga menjelaskan bahwa pembayaran untuk ritual ini harus menggunakan uang pribadi, bukan dari hasil ritual tersebut. Dia menekankan, kalau kamu membayar mediator atau saya menggunakan uang dari ritual ini, maka efek buruknya akan menimpa kamu sendiri. Uang yang diberikan kepada Mbah dan mediator adalah uang asli dan bukan dari hasil ritual. Meskipun ini adalah pengalaman yang sangat menegangkan, kami semua merasa lega bahwa ritual ini berhasil menyelesaikan sebagian besar masalah hutang Budi. Kami berharap bahwa sisa hutang yang masih ada bisa segera diselesaikan dengan cara yang lebih konvensional dan aman. Akhirnya, sebelum ritual dimulai, kami menerima uang dari Mbah yang bukan berasal dari hasil ritual tersebut. Saya merasa ini adalah rezeki, jadi saya menerimanya. Setelah ritual selesai, saya berbicara kepada Budi, "Jadikan ini pelajaran. Yang penting kamu banyak ikhtiar dan yakin bahwa Allah pasti membantu." Budi merasa bersalah karena meminta bantuan dalam bentuk seperti ini, tapi dia juga merasa ini adalah satu-satunya cara yang instan. Dia berkata, "Ini yang terakhir. Saya tidak mau melakukannya lagi. Saya menyarankan, sekarang mulailah usaha kecil-kecilan saja. Yang penting usaha itu stabil, tidak perlu neko-neko." Budi berterima kasih, meskipun saya juga merasa bersalah telah terlibat dalam hal ini. Dia berkata, "Ini pilihan hidup saya, dan saya minta maaf karena melibatkan kamu." 2 hari setelah ritual, pihak yang berhutang datang untuk menagih uang.
Budi merasa khawatir karena jumlah uang yang didapatkan dari ritual hanya 157 juta, bukan 200 juta seperti yang dibutuhkan. Sebelum membayar, Embah memberikan arahan kepada Budi untuk membaca doa tertentu agar orang yang menagih tidak marah. Ketika orang tersebut datang, dia memang marah-marah, tapi setelah Budi mengikuti arahan Embah, orang tersebut menerima pembayaran sebagian dan setuju untuk menerima sisa pembayaran secara mencicil. Namun, 2 minggu setelah ritual, anak Budi yang berusia 1,5 tahun mengalami kejang-kejang dan demam tinggi. Budi menelepon saya dalam keadaan panik. "Tolong, anak saya kejang-kejang. Apakah ini efek dari ritual itu?" Saya tidak tahu pasti, tapi saya memutuskan untuk melihat kondisi anaknya. Dokter yang memeriksa anak tersebut memvonis bahwa kejang-kejang tersebut disebabkan oleh demam tinggi, dan anak tersebut akhirnya mengalami keterbelakangan mental. Kasihan sekali melihat kondisi anaknya. Meskipun secara medis ada penjelasan untuk kondisi anaknya, saya tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ini adalah efek dari ritual tersebut. Hal ini menjadi pelajaran besar bagi saya dan Budi bahwa cara-cara instan seperti ini seringkali membawa konsekuensi yang tidak terduga dan sangat berat. Akhirnya, setelah kejadian itu, saya merasa bersalah dan memutuskan untuk bertemu lagi dengan Embah. Saya berkata, "Embah, saya merasa bersalah. Bagaimana ini?" Embah menjawab, "Itu sudah pilihannya. Kami hanya membantu, tidak memaksa. Semua ada risikonya." Saya menegaskan bahwa dalam perjanjian tidak disebutkan efek buruk pada anak, dan Embah menjawab bahwa dia tidak bisa memberitahukannya karena Budi sudah sangat putus asa dan menangis-nangis meminta bantuan. Terakhir kali saya bertemu dengan Budi adalah pada tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Kondisinya masih normal, tetapi anaknya tetap mengalami keterbelakangan mental, seperti idiot. Hutangnya telah lunas, dan hidup Budi kembali normal. Namun, efek dari pesugihan itu, anaknya menderita.